Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat? Disertai Tuhan, semangat selalu. Amin. Mari Bapak Ibu, boleh saya mengizinkan Bapak Ibu mengundang Bapak Ibu yang duduk di bangku belakang bisa mengisi minimal bangku di tengah. Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah untuk hari-hari yang sudah kita lewati bersama Tuhan. Bahkan di hari ini kita dipertemukan lagi di ibadah pagi ini. Itu karena anugerahnya, itu karena kebaikannya di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Allah adalah kasih dan perisai, matahari dan perisai. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan bagi orang-orang yang hidup tidak bercelah. Terima kasih, sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Terima kasih. Kami dipertemukan di rumah yang tepat. Kami dipertemukan di dalam kasih persaudaraan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berakhir atas kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Setiap kami datang dengan kehausan. Setiap kami datang dengan kerinduan untuk mencari Engkau. Karena Engkaulah tempat kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami. Allah yang kami percaya di setiap waktu di dalam nama Yesus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di dalam nama Yesus. Engkau menjamah setiap hati kami di dalam nama Yesus yang rindu datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan siap menjamah kami. Tuhan siap memulihkan dan membangkitkan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mau datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, katakan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Nyatakan padanya. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dengan senang hati, nyatakan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi
Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku. Sama-sama serukan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang. Mari jemaat Tuhan serukan kepadanya dalam nama Yesus. Berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Kami mau tetap terus berpegang kepada Allah kami yang hidup. Engkau berjanji tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan Engkau mengerti seluruh isi hati kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau katakan bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami di dalam nama Yesus. Kota benteng kami yang membuat kami tidak akan pernah goyah ketika kami berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau tetap terus berdiri dan berlari bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau tetap berpegang pada firman. Dan ku berlari padamu, yes, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Nyatakan kepadanya. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada jemaat. Jangan katakan jemaat kepada Tuhan, nyatakan kepadanya. Dan ku berlari padamu, yes Tuhan, gunung batu. Amin. Kebenaran Tuhan hapuskan berdiri dan berlari kepada firman Tuhan. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah
satu-satu yang kami andalkan. Engkau tempat kami berharap penuh Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami, pagi hari ini kami siap meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami siap dipulihkan, kami siap disembuhkan, kami siap dibangkitkan, dipulihkan, dan diberi kemenangan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Izinkan saya meminta kepada Bapak Ibu, boleh sapa kanan kirinya, beri salaman hangat, senyuman termanis. Boleh sapa, tanya kabarnya, boleh katakan Tuhan Yesus memberkati, semangat terus di dalam Tuhan. Terima kasih untuk interaksinya. Kita siap tinggikan nama Tuhan, bahwa Yesus benteng hidup kita. Bersama-sama kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Lihat kanan kirinya, katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesuslah jaminan hidup kami. Ya, katakan, berjalan bersamamu, tak akan Bapak Ibu apa? Tak akan ku gentar. Kami tidak akan gentar. Tanganmu kau berjanji, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Katakan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ya, katakan dengan iman percaya Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Lihat kanan kirinya, teguhkan mereka. Yesuslah kekuatan kita. Bersama-sama kita katakan, kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku,
masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Ya, sebab Yesus telah bangkit. Dia hidup untuk menyelamatkan, kita diselamatkan. Mari kita naikkan pujian dengan sorak-sorai. Mari kita katakan dengan iman. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan, Sebab oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. mari kita katakan dengan ucapan syukur. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sebab Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. sebab Dia naik ke surga untuk menyelamat kita. Amin. Mari sama katakan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Yes Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sebentar kami mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami ya Bapa. Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu,
pegang setiap seluruh hidup kami ya Bapa. Sebab dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan Engkau yang menebus setiap kami ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Hanya Kau Tuhan pemilik hidup kami ya Bapa. Kita sembah sekali lagi Tuhan. Tuhan dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Ku mau sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Raja Tuhan, mulia dan luhur, berkorban bagiku.
kasih Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengalami sukacita, kami temukan kebahagiaan dalam hidup kami. Mengenal-Mu lebih sungguh, mengikuti-Mu seumur hidup kami. Itu menjadi tujuan kami, oh Yesus. Ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam setiap musim kami ya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur. Engkau menyertai kami, menyediakan apa yang terbaik buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan kami mengucap syukur. Dan kami terus ya Tuhan, dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan, biarlah kami dibawa untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami terus dituntun oleh Roh Kudus supaya memahami atas setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tetap setia dalam panggilan hidup kami. Tidak akan pernah kami mundur, tidak akan pernah kami ya Tuhan untuk undur diri dari setiap apapun yang Tuhan percayakan. Kami akan terus bersemangat karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami, dan anugerah-Mu ya Tuhan itu sungguh luar biasa aja bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sehingga bolehlah ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, di ibadah ini ya Tuhan, bukan sekedar kami hadir, tapi kami benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di pagi hari ini. Kami diubahkan oleh setiap firman yang kami dengar, kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dimerdekakan oleh setiap firman yang kami dengar dalam nama Tuhan Yesus. Dan bawa kami dalam ketaatan-Mu ya Tuhan, supaya setiap firman itu boleh kami renungkan dan kami praktekkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk hal baik yang Tuhan sediakan bagi kami, gereja Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mempersilakan Roh Kudus untuk memimpin setiap kami ya Tuhan. Supaya kami menemukan firman-Mu ya Tuhan, firman yang hidup, yang mengubahkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, sampaikanlah pewahyuan-Mu bagi kami ya Tuhan. Setiap kami mengalami Tuhan, setiap kami mengalami kuasa firman Tuhan, dan setiap kami boleh dalam nama Tuhan Yesus melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu itu boleh berbuah dalam hidup kami, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, pimpin kami, urapi kami, kuasai ruangan ini dengan kuasa Darah yang kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi baik, amin. Ya, kerinduan kita bahwa setiap kita mengalami Tuhan, setiap kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga di hari ke hari kita akan terus menceritakan kebaikan Tuhan. Kita terus menyaksikan betapa Allah itu luar biasa baik dalam hidup kita, sehingga didapati hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita boleh kemarin Jumat Agung mengingat akan kematian Tuhan, akan pengorbanannya di kayu salib. Kemudian kita boleh merayakan Paskah sebagai tanda kemenangan bagi orang percaya. Sehingga walaupun sekarang ini ada banyak tantangan, kita mau imani, kita mau angkat iman bersama bahwa di dalam Yesus Tuhan menyiapkan jalan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Sehingga hari ini mari Bapak Ibu sama-sama kita belajar. Saya diberi tema dari hambanya bahwa kita mau belajar tentang hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya, kita bersyukur mengikut Tuhan Bapak Ibu karena di sana ada kepastian. Kebangkitan Kristus adalah salah satu peristiwa penting yang itu terjadi dalam sejarah manusia. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita tidak boleh melupakan bahwa
kebangkitan ini itu hal yang luar biasa ajaib, luar biasa penting dan menjadi pusat peristiwa dalam sejarah kehidupan. Nah, kita tahu bahwa tanpa kebangkitan, salib itu tidak ada artinya. Sehingga kita boleh bersyukur bahwa Yesus sudah memberikan dirinya, dia rela menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung dengan menjadikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia rela disalibkan, dia rela mengganti hukuman yang seharusnya kita tanggung, kemudian dia 3 hari bangkit sebagai tanda kemenangannya. Sehingga kita boleh bersyukur bahwa kemenangan itu boleh kita alami karena Yesus sudah bangkit. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kutuk, dia menghancurkan setiap siasat si jahat. Dan hari ini sampai selama-lamanya Bapak Ibu, mari kita angkat iman kita bahwa kebangkitan Yesus itu pastilah membawa kemenangan bagi setiap orang percaya di dalam menjalani kehidupannya. Amin. Sehingga ketika ada tantangan di luar sana, kita boleh berkata bahwa Yesus sudah bangkit bagiku. Dia menyelamatkan aku, kebangkitannya akan membawa aku mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Nah, di dalam iman percaya Kristen Bapak Ibu, apa yang Yesus Kristus kerjakan melalui karya salibnya ditambahkan dengan kebangkitannya, itu boleh kita imani bahwa dia memberikan kepastian. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Sehingga tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Kepastian, pengharapan, dan kekuatan yang baru itu Tuhan limpahkan bagi gerejanya. Amin. Beberapa waktu yang lalu ketika pertempuran Timur Tengah itu katanya ada nuklir yang mau diledakkan. Kita sempat berpikir di rumah begitu. Nanti kalau itu terjadi, orang-orang tidak bisa menguasai diri, ini para pemimpin dunia, kita ke desa, kita tanam padi, kita membuat lelucon-lelucon. Karena ada banyak reels itu yang mengganggu pikiran. Istri saya, ini akan meledak, ini bom, ini akan meledak, kita harus bersiap-siap. Istri saya gitu, karena ada reels, enggak aman, kita enggak sampai begitu, toh jauh dari tempat kita. Dan Tuhan pasti memelihara. Nah, artinya apa? Walaupun di luar sana situasi sedang gonjang-ganjing, ekonomi sedang mungkin kacau, dan kita mungkin secara tidak langsung mendapatkan, menerima dampaknya, tapi kita imani bahwa kebangkitan Kristus Yesus itu membawa kita itu terpelihara oleh karena anugerahnya. Amin. Kebangkitan Yesus membawa kita untuk mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus akan membawa kita untuk terus memiliki pengharapan dan kekuatan baru di dalam Dia. Sehingga oleh karena itu, mari kita merespon Bapak Ibu, kebangkitan Kristus ini dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Kita merespon bahwa kebangkitan Kristus itu kita terima Dia, kita mengucap syukur kepadanya, kita semakin kagum olehnya, kita berusaha untuk mengenal Dia. Dan kita membiarkan hidup kita ini dipimpin oleh Dia, kemudian kita berserah kepadanya. Dia yang mengendalikan semuanya, mengendalikan kehidupan kita. Dan pasti ada kuasa kemenangan dalam hidup kita, termasuk kita bebas dari keinginan-keinginan kedagingan. Amin. Mari kita sama-sama mengalami kuasa firman Tuhan supaya hidup kita terus mengalami kemenangan. Bukan hanya sekedar materi, tapi prinsip hidup kita pun mengalami kemenangan. Yang dulu kita hidupnya berantakan, kita berubah karena kita mengerti ada anugerah Tuhan yang disediakan bagi setiap orang percaya. Kita mau meneladani Bapak Ibu apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya diberi ayat firman oleh hambanya dari Filipi 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya baca buat kita semua. Maka sekarang yang saya inginkan hanyalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri sudah menderita. Bahkan sampai mati seperti Dia pun saya rela. Bapak Ibu siap?
mati bagi Kristus? Rasul Paulus dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kerinduannya bukan hanya sekedar memperoleh berkat ketika dia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu ada sesuatu yang berharga melebihi dari pencapaian apapun yang dia hadapi, yang dia alami di semasa hidupnya. Sehingga dia berani dengan jelas berkata bahwa aku sekarang ingin mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Aku ingin mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Dan dia berkomitmen untuk membayar harga. Di dalam hidupnya dia bukan berpikir hanya kesenangan-kesenangan. Dia bukan berpikir tentang teori kemakmuran. Tapi dia ingin bahwa dia pun rela dalam mengikut Tuhan. Walaupun dia akan mengalami penderitaan, dia akan terus setia untuk melayani Kristus. Sama seperti dia sudah menderita, bahkan sampai mati. Seperti dia pun, saya rela. Kita tahu Bapak Ibu, Yesus itu seharusnya dia layak dimuliakan. Yesus adalah anak Allah dan dia Allah sendiri. Dia harusnya menerima kemuliaan. Tetapi ketika dia datang ke dunia, yang diterima apa? Caci maki, olok-olok, dihina. Hanya karena ia ingin menunjukkan kasihnya kepada setiap orang percaya. Nah, mari kita maknai ini Bapak Ibu sebagai terobosan dalam hidup kita. Kita mengejar sesuatu yang berharga, meninggalkan sesuatu yang bersifat fana. Kita tinggalkan sesuatu yang bersifat duniawi. Kita tidak mau pesona dunia itu terlalu mendominasi hidup kita sehingga kita melupakan untuk kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia mengalami transformasi dalam kehidupannya. Prioritas dan tujuan hidupnya berganti. Dari sesuatu yang bersifat fana berubah menjadi sesuatu yang bersifat kekal. Kerinduan terbesar Rasul Paulus adalah bukan lagi mengenai pencapaian untuk tolok ukur duniawi Bapak Ibu. Tapi Paulus mengangkat standar yang tinggi untuk kita boleh teladani. Dia mengambil komitmen untuk lebih mengenal Kristus yang pada akhirnya hidupnya berubah. Nah, kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu. Banyak orang di dalam Tuhan ketika dia sudah mempraktekkan kesetiaan, kemudian ketika ada pencobaan, ada penderitaan, banyak orang yang mengalami putus asa dalam hidupnya. Tapi Paulus, standarnya luar biasa. Layak untuk kita teladani di zaman-zaman sekarang, di mana orang-orang dia semakin terobsesi untuk mengejar sesuatu yang bersifat duniawi. Orang-orang semakin termotivasi dengan berbagai flexing di dunia, dengan pencapaian, ada mobil mewah, kemudian orang membeli sesuatu ketika malam-malam dengan berkata, murah banget. Dengan membeli mobil, mewah. Orang terobsesi di masa-masa sekarang. Karena apa? Dia ingin dan haus supaya apa? Dia meningkatkan standar hidupnya seperti ukuran dunia. Dia melupakan bahwa hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Ini menjadi pelajaran kita Bapak Ibu. Supaya di hari-hari yang tidak mudah ini, kita mengejar Kristus. Berusaha untuk lebih mengenal Dia. Di dalam mengikut Kristus, kebanggaan terbesar bukan terletak kepada dunia. Kebanggaan yang sejati bukanlah apa yang kita miliki. Tetapi pada satu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak orang percaya Bapak Ibu, datang ke gereja, mengikut Tuhan, dia tidak berusaha mengenal Dia dengan pribadi. Tolok ukurnya bukan aktivitas, tolok ukurnya bukan seberapa banyak kita rajin beribadah. Tolok ukurnya adalah ketika hati kita berdiam diri, kita rajin berdoa, kita menyembah Dia sehingga tidak mengalami kekeringan rohani dalam hidup kita. Kita ingat ketika Yesus sedang
menceritakan bahwa dia adalah ini kebangkitan dan hidup. Kemudian ada salah satu muridnya berkata, sebentar saja. Ada salah satu muridnya yang berkata bahwa Tuhan, kenalkan aku kepada Bapa itu. Nah, saya ingat ketika Yesus menegur Filipus. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sering melayani, orang yang aktivitas pelayanannya itu sangat tinggi intensitasnya, dia pun mendapat teguran oleh Yesus karena apa? Didapati dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Artinya apa? Tolok ukur orang yang mengenal Kristus bukan didasarkan atas aktivitas pelayanan, bukan didasarkan atas kehadirannya di setiap event, KKR atau apapun, tapi apakah dia mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Filipus berkata, kenalkan aku Yesus kepada Bapa itu. Dia tidak tahu maksud Yesus. Nah, banyak kita yang tidak berusaha untuk menggali firman. Banyak kita tidak berusaha untuk menangkap firman Tuhan. Banyak kita orang percaya yang sekedar firman Tuhan itu adalah sebuah pengetahuan. Dan kita tidak mau merenungkan untuk memahami setiap perkataan firman itu. Pesan apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Dan di hari-hari ini, tantangan itu semakin menggila dihadapi orang percaya. Kalau kita tidak siap, maka kita akan terlena dan pada akhirnya kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan akhirnya tidak mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu saya cerita diskusi dengan teman saat diingatkan ketika masih muda. Saya sekarang sih masih muda, tapi ini berbicara ketika saya kuliah. Saya berkata bahwa dulu kami ikut sekolah melayani. Tahu apa yang menjadi didikan dari sekolah melayani? Setiap hari kehidupan kita dipantau. Hari ini melihat TV berapa jam? Hari ini membaca berapa pasal? Apa yang didapatkan dari ayat firman hari ini? Tulis, kemudian doakan apa yang jadi pokok doamu. Kemudian tulis pesan firman yang itu engkau dapatkan hari ini. Itu kami dulu ketika kami masih mahasiswa, kami tulis setiap hari. Dan itu menjadi pelajaran ketika saya sudah bekerja. Wow, ternyata dulu ini membentuk saya supaya pikiran saya tidak liar. Pikiran saya tetap terarah dan fokus kepada rencana Tuhan. Di bawah saya dalam melayani itu untuk semakin mengenal Tuhan. Karena apa? Setiap hari ditentukan jam. Kalau misalnya terlihat jam melihat TV-nya itu lebih dominan, pasti akan mendapat arahan. Teguran. Dan dulu kami diajar untuk disiplin rohani Bapak Ibu. Zaman sekarang, ketika orang disiplin rohani, apakah kira-kira pindah gereja atau tidak zaman sekarang Pak Edi? Tidak ya di tempat ini ya. Karena kita mau Bapak Ibu, dibentuk luar biasa. Itu supaya kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa firman Tuhan, sama seperti Paulus. Kita mau di tempat ini adalah sebuah komunitas yang kita sama-sama mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Kita mungkin ditanya apakah sudah saat teduh, apakah sudah baca firman, mungkin akan dikejar istilahnya, apakah sudah berdoa atau udah ikut doa pagi, dikasih link, ataukah sudah membaca firman dengan apa. Kita pasti akan ditanya Bapak Ibu oleh pembimbing rohani ataupun para pemimpin di gereja ini. Kalau kita tidak dengan rendah hati mau dibentuk dan dibina, kita merasa bahwa ini terlalu keras dan saya tidak tahan di tempat ini. Tapi pagi hari ini ketika kita belajar mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita mau terus mengenal Dia dengan cara-cara yang disiplin tadi, yang kita terapkan dalam prinsip hidup kita. Amin. Sehingga apapun yang menjadi arahan dari pemimpin untuk kita semakin maksimal dalam Tuhan, itu boleh kita rendah hati mau ikut di dalamnya. Amin. Katakan amin. Amin. Semuanya adalah memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin luar biasa.
Ya, kita harus belajar Bapak Ibu, setiap hari kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, kita mau membahas di ayat sebelumnya Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 7 sampai 8, next saya baca buat kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menerapkan prinsip yang berbeda dengan prinsip yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini orang cenderung mengejar status, orang cenderung mengejar pencapaian, orang cenderung mengejar pengakuan manusia, tapi Rasul Paulus memberikan teladan bagi setiap orang percaya supaya mengikut Yesus dengan radikal. Dia beranggapan bahwa apa yang dulu dianggap untung, kini dianggap rugi. Rasul Paulus berani menyatakan bahwa semua pencapaian di luar Kristus tidak ada artinya dibanding satu hal, yaitu mengenal Yesus secara pribadi. Artinya apa Bapak Ibu? Rasul Paulus mengalami transformasi dalam hidupnya. Diubahkan hidupnya. Dia mengalami perubahan akal budi sehingga dia menempatkan apa? Menempatkan prioritas dan memfokuskan hidupnya untuk perkara kekal. Segala sesuatu yang dulu dianggap keuntungan, status, kalau sekarang apa? Status, pendidikan, uang, apapun semuanya dianggap sebagai kerugian setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita di tempat ini, Pak Edi katakanlah pergi ke Kalimantan, menemukan bongkahan emas begitu, karena di sana banyak emas katanya. Mungkin dia di tempat ini akan enteng itu Gatsu, lepas dari pelayanan. Kalau dia melihat misalnya ada bangunan, enteng. Dia karena apa? Dia melihat sesuatu yang besar di sana. Nah, Paulus mengalami demikian. Dia menganggap bahwa ketaatannya kepada agamanya, kemudian ketaatannya kepada orang-orang di zaman waktu itu, dia menganggap rugi. Karena apa? Dia mengalami Tuhan. Dan dia rindu untuk mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Sehingga dia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita bisa belajar. Rasul Paulus dia melepaskan semuanya prioritas yang salah, dia tanggalkan. Membunuh orang-orang percaya, menganiaya, dia tinggalkan. Mengganggu orang percaya, dia tinggalkan. Dia mengganti prioritas yang salah. Obsesi Paulus yang salah dialihkan, motivasi yang salah dialihkan, diganti dengan mengejar Kristus. Mengenal Kristus. Dan dia ingin memperoleh apa? Memperoleh Kristus. Pelajaran hari ini Bapak Ibu, kita boleh merenungkan apa yang hari-hari ini kita kejar dalam hidup kita. Kita boleh meneladani apa yang sudah Paulus lakukan untuk kita dimerdekakan pagi hari ini. Untuk kita diteguhkan bahwa sesungguhnya yang terpenting dalam hidup ini adalah kita berusaha untuk mengejar Kristus Yesus Tuhan kita. Mengalami perjumpaan pribadi yang pada akhirnya hidup kita diubahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, mari kita ganti setiap motivasi yang salah dalam hidup. Diganti dengan apa? Mengejar Kristus. Amin. Saat orang mengejar Kristus Bapak Ibu, tantangannya besar Bapak Ibu. Seringkali hidupnya pun tidak seindah sebelumnya. Yang dulu enak, mungkin dia harus berusaha untuk mencukupkan segala apa yang ada. Nah, kalau kita tidak memiliki iman yang berakar, maka kita akan punya keinginan untuk kembali ke masa lalu. Ketika menghadapi sebuah tantangan berat, ketika menghadapi pergumulan hidup, kita diingatkan masa lalu yang kayaknya lebih menyenangkan tapi menghanyutkan Bapak Ibu.
Kita bisa belajar dari bangsa Israel ketika dia disuruh untuk menuju tanah perjanjian. Ketika ada tantangan, di depan ada laut yang menghalangi, di belakang ada musuh. Apa keinginannya? Apakah dia tertuju kepada rencana Tuhan? Tidak. Dia ingin kembali ke Mesir. Karena dia ingat, di Mesir kami mendapatkan makanan yang enak. Di Mesir kami mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Nah, kita orang percaya juga bisa mengalami hal demikian. Karena komitmen kita, karena kerinduan kita untuk mengejar Yesus, mungkin kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak kita inginkan sebelumnya. Dan kita diingatkan kepada masa lalu, oh dulu saya enak, kumpul sama teman-teman, bercanda, berguru, bisa minum-minum, bisa mabuk-mabuk. Sekarang ketika saya mengalami himpitan, saya harus merendahkan diri, saya harus diam berdoa. Tidak ada sukacita. Kita akan diingatkan ke masa lalu yang seolah itu menggembirakan, tapi sesungguhnya akan menjerumuskan kita Bapak Ibu. Nah, kita harus kuat memegang prinsip firman Tuhan, dan apapun yang terjadi pastikan bahwa hidup kita tetap setia untuk mengikut Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu menyediakan jalan kemenangan bagi setiap orang percaya. Amin. Amin. Jadi apapun yang terjadi katakan, aku kuat, aku dipelihara oleh Tuhan, pasti ada jalan kemenangan yang Tuhan sediakan bagiku. Amin. Sehingga di tempat ini akan terus naik dan tidak pernah turun. Baik rohaninya maupun berkat-berkat yang mengikutinya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu dari apa yang sudah diteladankan dalam kehidupan Rasul Paulus, yaitu mengganti prioritas untuk tujuan hidup yang bersifat fana dengan mengubahnya untuk tujuan hidup yang bersifat kekal, yaitu mengejar Kristus. Nah, kalau kita angkat iman kita dalam iman Kristen Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan Paulus selaras dengan doa Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mari Bapak Ibu, tantangan berat kita jangan pernah menggantikan kerinduan hati kita untuk lebih mengenal Kristus Yesus dalam hidup kita. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus secara pengetahuan, melainkan mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, kemudian kita boleh setiap hari boleh terus dekat dengan Tuhan, mencari wajahnya dan menemukan jalan-jalannya. Sehingga apapun yang terjadi kita pasti akan kuat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita harus memahami bahwa di zaman sekarang Bapak Ibu ada banyak tantangan. Apalagi di zaman modern ini dengan teknologi dan perubahan yang cepat Bapak Ibu, kita harus bisa mengenali, kita harus bisa mengidentifikasi segala sesuatu yang membuat fokus kita bukan kepada Tuhan. Kita harus mengidentifikasi segala siasat apapun yang membuat fokus kita teralihkan. Nah, kadangkala Bapak Ibu, kalau kita boleh cermati, kadangkala kita menunda untuk kita berhubungan intim dengan Tuhan karena kesibukan kita. Kita menunda waktu untuk berdoa, kita menunda waktu untuk merenungkan firman, kita menunda waktu untuk terlibat dalam kegiatan rohani dengan hal yang klasik, yaitu apa? Pekerjaan kita. Saya tidak bermaksud untuk melarang setiap orang bekerja, tapi karena kita tidak bisa memanage waktu, Bapak Ibu, pada akhirnya apa? Bertabrakan waktu antara pelayanan dengan pekerjaan. Bertabrakan waktu berdoa dengan pekerjaan. Kadangkala notifikasi HP, ponsel itu juga mempengaruhi hidup kita. Scrolling sosmed itu seringkali mengganggu orang percaya dalam dia berusaha untuk mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu scrolling reels di Facebook, di berbagai sosial media kadang lucu, kemudian kita scroll terus, waktunya ternyata sudah berjam-jam. Belum lagi ditambah dengan scrolling melihat tayangan dracin, drakor begitu, ya toh, CEO yang menyawar, orang kaya, anak orang kaya yang tertukar.
Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Kok waktu saya habis ya untuk scrolling ini? Karena saya suka dengan orang yang sakti Bapak Ibu. Ketika ada reels yang menayangkan dia melatih dirinya, kemudian dia kuat sampai tidak ada lawan, akhirnya dia menyamar. Saya lihat, saya cari. Oh, lama-lama pekerjaan saya tertunda. Lama-lama pekerjaan dengan waktu yang seharusnya saya berinteraksi dengan saudara seiman bertabrakan. Nah, saya tidak tahu di tempat ini Bapak Ibu sering tidak terinspirasi atau terpukul dengan drajin yang ini melihat anak orang kaya yang tertukar dari kecil. Disia-siakan sehingga sampai kita cari, saya kadang sampai cari di YouTube ini sampai supaya ending cepat gitu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai hal begitu Bapak Ibu mengganggu kita di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Itu adalah sebuah siasat di zaman modern yang membuat teralihkan fokus hidup kita. Kita lupa untuk merenungkan firman, kita lupa untuk membaca firman hanya karena kita asik dengan yang namanya scrolling di sosial media. Orang-orang muda harus berhati-hati, amin? Ada amin? Kita semua yang sudah berusia lumayan dan berjiwa muda juga harus hati-hati. Karena itu bisa terjadi kepada siapapun Bapak Ibu. Tapi kalau kita meneguhkan hati kita bahwa fokus hidup kita tidak boleh teralihkan untuk mengejar, untuk mengenal Kristus, maka apapun tantangan itu kita dapat kenali, identifikasi, dan kita tidak mau terjebak untuk masuk di dalamnya. Amin. Sehingga setiap hari, setiap waktu kita akan diarahkan untuk terus bergiat dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan, dalam berdoa. Jangan-jangan di sini ada CEO yang menyamar. Semua CEO ya. Ada yang tertukar? Ada. Nah, walaupun kadangkala Bapak Ibu, semuanya itu dianggap wajar, tapi kita harus belajar untuk menempatkan Kristus di atas segalanya. Tantangan itu kita identifikasi. Supaya apa Bapak Ibu? Ini penting bagi kita untuk kita kenali. Supaya kita tidak dikenal sebagai orang-orang yang produktif secara duniawi, tetapi minim dalam hal rohani Bapak Ibu. Kita mungkin dikenal giat dalam bekerja, tetapi ketika pelayananmu itu malasnya minta ampun. Jangan sampai di tempat ini dikenal sebagai orang-orang yang produktif dalam pekerjaannya, tetapi minim dalam hal rohani. Yang mengakibatkan apa? Orang tersebut mengalami kekosongan rohani, mengalami kekeringan rohani, dan sampai akhirnya endingnya mengalami kematian rohani. Tidak bergairah lagi dalam mengikut Tuhan. Itu adalah sebuah tantangan yang harus kita kenali di zaman sekarang ini. Hiburan yang menawarkan gratis tersedia 24 jam sehari di genggaman kita. Kalau kita terjebak Bapak Ibu, maka sudah barang tentu kepekaan rohani kita akan tumpul karenanya. Karena apa? Kita menghilangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita menghilangkan waktu untuk berdiam diri, merenungkan firman-Nya, menemukan Tuhan, menemukan firman-Nya. Kemudian kita kehilangan untuk kita berkomunikasi aktif dengan Tuhan. Karena hiburan-hiburan gratis ini kita tempatkan sebagai prioritas yang kita kerjakan dominan maksimal dalam hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan tidak semakin bertambah, justru akan semakin berkurang, dan pada akhirnya tumpul rohani kita. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Amin. Kita tidak mau membatasi pertumbuhan rohani kita dengan hal-hal yang ditawarkan oleh di zaman modern ini. Justru kita rindu bahwa di tempat ini adalah dipenuhi orang-orang yang haus dan lapar untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Harus belajar seperti Paulus, Bapak Ibu. Melepaskan semua prioritas yang salah dalam hidupnya. Kita kenali apa prioritas yang salah. Pekerjaanku, ataukah aktivitasku, ataukah segala hal yang membuat aku jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ataukah obsesiku yang salah, ataukah motivasiku yang salah. Biarlah di tempat ini setiap kita dimurnikan dan semakin mengenal Kristus, memperoleh Kristus dengan segala anugerahnya. Katakan amin. Amin. Kita harus kenali itu Bapak Ibu. Nah, kita belajar next.
Bagaimana kita bisa mengenali hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita ini dikenal sebagai orang yang mengenal Allah atau tidak mengenal Allah? Nah, saya mengutip dari kisah di Alkitab Efesus 17 ayat 32. Kita boleh renungkan bersama Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 17 ayat 32 karena banyak enggak saya tampilkan. Tapi poinnya begini, kita bisa kenali, orang yang tidak mengenal Allah, dia dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah, pengertiannya gelap dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Dipenuhi keinginan kedagingan dan hawa nafsu dan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dia mudah jatuh dalam dosa. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak mengerti kehendak Allah dan tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau orang yang mengenal Allah, dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32, kalau Bapak Ibu baca di rumah atau nanti, kita bisa mengenal orang yang mengenal Allah akan hidup dalam kebenaran. Akan menanggalkan kehidupan lama, menanggalkan manusia lama, dia tidak nyaman dengan kehidupan dalam dosa, dia menjadi apa? Menjadi manusia baru, dia mengalami pembaruan akal budi, dia akan menuruti kehendak Allah dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini yang menjadi kerinduan Paulus, dia menanggalkan manusia lamanya. Dia tidak mau setiap hari jatuh dalam dosa, dia mau lebih mengenal Yesus supaya apa? Hidupnya diarahkan dengan Roh Kudus dalam tuntunan ilahi supaya dia sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tidak mudah orang percaya untuk melakukan ini, tapi kita harus berusaha bangkit. Kalau kita jatuh, kita harus terus belajar untuk mau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa dia menjadi orang yang dikenal sebagai mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Hidup dalam kebenaran, dia menanggalkan kehidupan yang lama dan menanggalkan kedagingannya, menjadi ciptaan baru. Dan dia berusaha, orang-orang yang demikian pasti dia akan menuruti perkataan firman Tuhan daripada hal apapun yang ditawarkan dunia. Dia akan lebih cinta Tuhan daripada pesona yang ditawarkan oleh dunia. Itu yang menjadi kerinduan Paulus. Dia ingin mengenal Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat berharga dalam hidupnya. Demikian juga bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kehadiran Yesus dalam hidup kita sangat berharga. Menyelamatkan kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengharapan bagi setiap kita orang percaya, dan membawa kita untuk mengalami penyediaan-penyediaan yang Tuhan sediakan. Kemenangan demi kemenangan kita alami sebagai orang percaya. Amin. Kita baca sama-sama bagaimana aku bisa mengenal Allah. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Next. Di 1 Yohanes 2 ayat 3. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu yang harus menjadi goal kita dalam kebangkitan Kristus. Memahami perintah Allah dan kita berusaha untuk melakukannya, membayar harga. Pengenalan akan Allah, dia akan sangat luar biasa terjadi ketika orang-orang yang mengikut Tuhan, dia melakukannya dengan bayar harga dan penuh komitmen. Amin. Tantangan apapun dia berkomitmen, dia mau bayar harga. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di gereja ini harus dipenuhi orang-orang yang menghargai, yang menikmati kebangkitan Tuhan dengan pengenalan akan Allah yang semakin ditambahkan. Amin. Di tempat ini terjadilah bahwa pelaku pelaksana firman-Nya kuat. Orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau membuka hatinya, mau merendahkan diri, siapapun yang berbicara dan itu perkataan firman, dia akan mau untuk membuka hatinya dan mau berubah ketika firman itu berbicara kuat baginya. Dijauhkan sifat-sifat yang munafik, dijauhkan dari sifat sebagai seorang pendusta yang mengaku mengenal Allah tetapi dia tidak berusaha untuk menuruti perintah Tuhan. Tito 1 ayat 16 saya baca, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dijauhkan di tempat ini. Amin. Karena kita mau berusaha mentaati setiap
perintah Tuhan melalui firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Hari ini kebangkitan Kristus bukan sekedar kita mengejar berkat. Saya mau menyampaikan berkat Bapak Ibu, tapi Paulus dalam teladan hidupnya, dia malah berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Tapi kita percaya bahwa orang-orang yang mengikuti Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Hanya saya berkata poinnya adalah prioritas hidup kita jangan sampai teralihkan untuk sesuatu yang bersifat materi ataupun duniawi. Tapi prioritas hidup kita arahkan untuk mengejar Yesus, mengenal Dia, dan memperoleh Kristus. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kita harus berusaha untuk mengenal Kristus. Yang kedua, mari kita berusaha untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus dengan apa? Mengalami pembaruan hidup kita. Dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu dosa. Kita tahu pengorbanan Yesus itu menolong kita, menebus kita dari setiap pelanggaran kita. Nah, kalau kita merenungkan Bapak Ibu, inisiatif Allah dengan menunjukkan kasih-Nya, Dia rela berkorban menyelamatkan kita, dan kebangkitannya yang membuktikan kemenangannya, berarti apa? Mau dikalahkan, kutuk dihancurkan, nyawa Dia berikan dengan cara yang sama, Dia pasti akan menolong Bapak Ibu semua di setiap tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Kebangkitan Kristus itu membawa kita memiliki menjadi orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Kita memiliki kekuatan baru dan hidup dalam kebenaran apapun yang terjadi. Tidak akan menggoyahkan iman kita untuk tetap berintegritas di dalam Kristus. Tidak menggunakan cara-cara curang dalam kita mengejar atau memperoleh berkat yang tersedia bagi orang percaya. Hidup dalam kebenaran. Sehingga setiap waktu kita harus terus ditolong oleh Tuhan mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Next. Ya, mengalami pembaruan hidup, dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu dosa, memiliki pengharapan baru di tengah ketidakpastian. Kita dibawa untuk memiliki kekuatan baru, hidup dalam kebenaran, dan menjadi orang-orang yang berintegritas, mengalami kemenangan. Itu yang dialami oleh orang percaya di dalam kebangkitan Kristus. Jadi tantangan hidup kita, mari berusaha bangkit, jangan berputus asa. Lakukan hal yang menjadi bagian kita. Bekerja lebih sungguh-sungguh dengan melibatkan Tuhan. Lakukan bagian kita, terus menabur dalam doa. Lakukan bagian kita, terus semangat melayani. Karena orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Itu firman Tuhan. Pastikan bahwa di tengah tantangan hidup kita, iman kita tetap berakar di dalam Tuhan dan pegang janji Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti uripe mulya. Amin. Kulo amung pracoyo. Lagi. Ora bakal ciloko. Nanging uripku mulya selaminyo. Atiku ayem tentrem. Atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan pernah mengalami kecelakaan, tidak akan pernah mengalami sial dalam hidupnya. Tetapi dia akan dibawa untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam Tuhan. Dia akan memiliki rasa tenang, tentram, damai sejahtera dalam hidupnya yang melebihi dari apapun. Hatinya merasa sukacita. Setiap hari dia akan berkomitmen untuk terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Itu yang harus kita kejar dalam kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Sehingga obsesi kita bukan mengejar tentang uang, dan uang. Tapi mengejar Yesus. Pasti tidak bakal ciloko. Next, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Next. Apa yang harus kita tangkap dari firman pagi ini Bapak Ibu? Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini, Galatia 2 ayat 20. 1, 2, 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada anak Allah yang begitu mengasihi saya, sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Angkat komitmen kita Bapak Ibu pagi hari ini Bapak Ibu. Angkat komitmen kita supaya hidup hanya bagi Kristus. Saat kita berkomitmen hidup bagi Kristus, saya percaya bahwa dia akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia akan terbiasa untuk punya kebiasaan yang baik, yaitu memiliki keintiman dengan Tuhan. Saat orang berkomitmen hidup bagi Kristus, dia akan membiarkan dirinya untuk selalu dipimpin oleh Tuhan Allah dengan Roh Kudusnya, sehingga didapati dia mau berubah dalam hidupnya. Dia mengalami kemenangan dalam hidupnya. Dia tidak tinggal dalam kenyamanan untuk berbuat dosa. Dia tidak menikmati segala perbuatan yang tidak baik. Justru dia akan berusaha untuk punya pikiran seperti Kristus, menghindari setiap pelanggaran yang akan dilakukan. Dia akan berusaha untuk tertib hidup. Dia akan berusaha untuk disiplin rohani. Orang yang berkomitmen demikian, Bapak Ibu, karakternya pasti akan mencerminkan karakter Kristus. Bahkan praktek hidupnya pasti akan meneladani Kristus Yesus yang menjadi prioritas dalam hidupnya, yang dia kejar dalam hidupnya. Hatinya pasti akan dipenuhi dengan belas kasihan. Tujuan hidupnya bukan melakukan perkara-perkara duniawi, tapi dia angkat standarnya sama seperti Rasul Paulus. Dia melakukan perkara kekal, dia akan berusaha untuk melakukan kehendak Bapa di surga, Bapak Ibu. Dan pikirannya pasti akan dipenuhi pikiran Kristus, tidak ada pikiran jahat dan tidak ada keinginan hidup di dalam dosa. Bukan lagi dia sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Kalau kita ngeblend, kalau kita menyatukan hidup kita dengan Tuhan, pasti ini akan terjadi. Kita mau dibentuk, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita akan membawa hati kita terus berkomitmen hidup bagi Kristus. Amin. Dibebaskan kita dari setiap pikiran yang salah, perbuatan yang salah, kemudian keinginan-keinginan yang jahat itu tidak akan terbesit dalam pikiran kita. Justru kerinduan kita adalah ingin terus memuliakan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus akan semakin nyata untuk kita alami. Bahkan di tengah penderitaan kita akan melihat dari cara Allah memandang. Setiap penderitaan, setiap hal yang tidak sesuai dengan prediksi kita, kita akan melihat bahwa Tuhan pasti akan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Bahkan kadangkala setiap ego kita bisa terkikis. Karena apa? Kita ingin Yesus yang terus dimuliakan dalam hidup kita. Pelayanan akan semakin maksimal. Tidak ada kerinduan sedikit pun untuk kita ingin disanjung ataupun dimuliakan. Karena apa? Kerinduan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dia tidak ada keinginan untuk mempromosikan dirinya. Karena dia tahu promosi itu datangnya dari Tuhan. Perkataan ini itu berbicara kuat bagi saya ketika mungkin Pak Edi mendengarnya ketika diperlengkapi dalam tayangan YouTube dari Sinode. Berkata bahwa orang yang punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, tidak ada keinginan sedikit pun untuk dia mempromosikan dirinya. Karena dia tahu promosinya dari Tuhan. Orang percaya Bapak Ibu, kalau kita mendasari hidup kita, kebangkitan Kristus, kita maknai dengan benar, maka hidup kita bukan keakuan kita yang kita tonjolkan. Tapi Kristus yang kita terus prioritaskan dalam hidup ini. Sehingga apa? Hidup kita akan berdampak. Hati kita dipenuhi hati Tuhan. Praktek kasih kita tidak akan berkurang sedikit pun walaupun orang lain menyakiti kita. Karena hati Tuhan melekat bagi kita. Bukan lamanya kita dalam menjadi orang Kristen
Bukan aktivitas kita untuk kita mengenal Tuhan, tapi kita punya prinsip, punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Aktivitas kadang bisa membawa kita jatuh dalam kesombongan. Orang berbicara di panggung bisa jatuh dalam kesombongan. Orang yang punya jemaat ribuan bisa jatuh dalam kesombongan. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan, dipastikan dia akan mengerti kehendak Bapa. Apa yang berkenan, yang baik dan sempurna. Itu yang menjadi kerinduannya. Bapa semakin dipermuliakan dalam hidupnya, sehingga jadi berkat dalam kehidupannya. Di tengah-tengah gereja Bapak Ibu, kalau setiap orang punya kerinduan bahwa bagiku pengenalan akan Kristus itu lebih utama, itu pasti luar biasa. Disertai dengan komitmen, disertai dengan bayar harga, disertai dengan prinsip-prinsip yang benar yang itu dia hidupi, pasti gereja Tuhan akan berdampak di tempat ini. Amin. Dan bukan tidak mungkin kita akan dipercaya lebih dan lebih lagi. Baik dalam pelayanan dengan bertambahnya jiwa baru, baik dalam kehidupan pribadi dengan pengalaman-pengalaman yang baru, dalam pekerjaan kita dengan pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat semakin maksimal berkat Tuhan untuk kita alami, nikmati. Semuanya kita pakai untuk investasi kekekalan. Pasti Tuhan senang dimuliakan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan untuk memaknai kebangkitan-Mu ya Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus. Bahwa kami ya Tuhan untuk hidup kami ini terus bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Hidup kami yang terus memuliakan Tuhan, terus memuji Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Kita rindu bahwa hidup kita bukan dibawa pada obsesi-obsesi yang salah. Kita rindu bahwa hidup kita menempatkan prioritas yang benar, yaitu menempatkan Kristus di atas segalanya. Setiap hari keinginan kita adalah untuk seumur kita mengikut Kristus selama-lamanya. Setiap hari kerinduan kita adalah menyembah, memuji Tuhan. Setiap hari kerinduan kita adalah untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan untuk investasi yang kekal. Dan kita tahu bahwa Tuhan senang dengan orang-orang yang memiliki kemurnian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita jadikan pujian ini sebagai komitmen dalam hidup kita. Yesus, inilah komitmen kami ya Tuhan. Kami mau meneladani apa yang Rasul Paulus sudah kerjakan dalam hidupnya. Seumur hidupnya ya Tuhan. Menjadikan itu sebagai prioritas dalam hidupnya. Kami rindu ya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahwa seumur hidup akan terus mengasihi, akan terus mengikut Yesus. Bahagiaku penuh menyembah-Mu ya Tuhan. Yes, terjadilah Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. menyembah-Mu.
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam hadirat Tuhan kita buka kesempatan Roh Kudus untuk berbicara bagi setiap kita pagi hari ini. Ada banyak hal yang mungkin di hari-hari yang tidak mudah ini kita salah dalam menempatkan prioritas. Dalam nama Yesus, kita boleh renungkan, kita boleh identifikasi sesuatu yang membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Hari ini kita mau tanggalkan setiap kehidupan lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita mau menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Prioritas hidup kita arahkan tertuju kepada rencana Kristus, kepada sesuatu yang kekal. Kita renungkan, biarlah Roh Kudus berbicara bagi setiap kita, supaya kita menemukan sesuatu yang menghalangi kita untuk maksimal di setiap langkah hidup kita dalam mengikut Tuhan. Kita berdoa, kita datangi Tuhan. Setiap kita harus menemukan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan memfokuskan ulang tujuan hidup kita hanya tertuju kepada rencana Tuhan. Oh ya Tuhan, berbicara Engkau bagi kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, tolong jemaat-Mu. Yesus, ya Tuhan, anugerahkan ya Tuhan. Anugerahkan ya Tuhan, pengenalan akan Kau yang lebih lagi di tempat ini bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, bangkitkan kami ya Tuhan, bangkitkan semangat kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang lebih lesu dikuatkan, oh ya Yesus, kekuatan yang baru mengalir, Yesus, Kau berperkara ya Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Engkau kami alami sendiri. Kami mengenal Engkau bukan dari kata orang. Setiap kami ya Tuhan mengalami Engkau sendiri dalam nama Yesus. Berbicara Engkau dengan khusus, dengan sangat kuat bagi setiap kami ya Tuhan. Perbarui hati nurani kami ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan hati kami. Hati-Mu ya Tuhan, penuhi pikiran dengan kami ya Tuhan, dengan pikiran Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan setiap keputusasaan ya Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup, karena kami melihat kebangkitan-Mu ya Tuhan merupakan kemenangan besar bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini ketika Engkau menyadari bahwa ada perjuangan berat dalam hidupmu dan Engkau merasa lelah dalam hidupmu, hari ini usir segala kelelahan itu, bangkit kembali. Sama seperti Yesus bangkit, kita pun harus bangkit, mengalami Dia lebih dan lebih lagi, semakin bersungguh-sungguh. Hari ini ketika engkau merenungkan bahwa tantangan hidup membuat hatimu kosong, rohanimu kosong, mengalami kekeringan rohani. Hari ini biarlah di dalam nama Yesus kau perkatakan bahwa oleh anugerahnya Dia memampukan engkau. Engkau memiliki pengharapan yang baru, engkau mengalami kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan Allah sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dipulihkan hidupmu. Tuhan berbicara khusus bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya di gereja-Mu ini ya Tuhan, tidak ada orang-orang yang suam-suam mengikut Tuhan. Semuanya bersungguh-sungguh didapati hidupnya dalam mengikut Tuhan. Dengan komitmen dan bayar harga. Yesus, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan ya Tuhan. Yesus, mujizat-Mu terjadi, tersedia bagi orang percaya. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
Di dalam jerih payah orang setia, firman-Mu mengatakan bahwa tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membawa umat ini ya Tuhan mengalami kemenangan besar dalam hidupnya. Ketika dia menyerahkan hidupnya dengan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan berperkara bertindak dengan cara yang ajaib, yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, yang mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu ini dalam nama Yesus. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang menceritakan kebaikan Tuhan, setiap orang menceritakan Yesus, mengalami Tuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah itu. Terima kasih dalam nama Yesus. Terus Tuhan berbicara, terus Tuhan anugerahkan dalam nama Tuhan, berbicara kuat melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau dibentuk dengan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dia tidak lagi hidup seperti orang dunia, tapi dia hidup hanya bagi Kristus. Dia menanggalkan manusia lamanya, dan berganti dengan kehidupan baru, menjadi manusia baru, hidup dalam kebenaran, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Firman Tuhan adalah nafas rohani bagi kami, untuk kami hidupkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Engkau memanggil kami, Engkau pulihkan kami, Engkau membangkitkan kami, untuk kami tetap terus berjalan pada firman Tuhan. Hidup kami adalah saksi kebangkitan Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai kami gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus untuk menyatakan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami siap, hidup kami dipulihkan, dipakai Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami tidak akan pernah gagal bersama Tuhan. Ketika kami hidup dalam panggilan Tuhan, tidak ada satupun rancangan Tuhan gagal atas kami. Itu tergenapi atas kami. Hidup kami terus menyala-nyala membara di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, dapati setiap kami setia bertekun dalam panggilan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Pastor Supri Tuhan. Kami gereja Tuhan memberkati Pastor Supri Tuhan beserta istri dan anak-anaknya. Pakai keluarga beliau Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Banyak keluarga-keluarga, banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus melalui keluarga Pastor Supri di dalam nama Yesus. Terima kasih. Janji-Mu selalu digenapi Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal atas hidup keluarga Pastor Supri di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah meresponi firman Tuhan. Panggil kami, kuatkan, teguhkan kami pada janji Tuhan di dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami kembalikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan mempersiapkan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer bisa melalui BCA 4091 755 755. Bagi yang sudah memberikan persembahan, kami ajak untuk bangkit berdiri kembali untuk kami naikkan pujian Benteng Hidupku. Haleluya. Sebab berjalan bersama Tuhan, amin, tak akan
Bapak, Ibu, Saudara. Tak akan ku gentar, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. sebab Tuhanlah Kau yang mengangkat kita mengangkatku Bapak. ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sorakan. Yes. Menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yes Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa berkat, kita mau deklarasikan iman kita kepada Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu siap? Kita akan bacakan bersama-sama dengan suara yang paling lantang. Katakan itu, kita sebut nama kita atau kita boleh sama-sama baca yang sudah ditayangkan. Mari, biar ini tergenapi atas hidup kita. Deklarasikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Siap Bapak Ibu? Bisa? Yang sudah ditampilkan bisa Bapak Ibu baca semua, bisa terlihat? Siap? 2, 3. Aku dipilih, dipanggil, dan dipakai oleh Tuhan. Aku tetap berjalan dalam rencananya. Hatiku tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Pikiranku dijaga dalam kebenaran, tidak diseret oleh hal yang sia-sia. Langkahku tetap setia, walau perlahan namun pasti. Api cintaku kepada Tuhan tetap menyala, tidak padam oleh keadaan. Hidupku berpusat pada Tuhan dan aku terus bertumbuh di dalamnya. Aku setia sampai akhir. Amin. Terpujilah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk tetap terus bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Kita akan tutup ibadah pagi hari dengan ucapan syukur datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Ku berpegang pada Allah yang hidup. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan.
firman sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mendengarkan pujian dan terlebih firman boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Pastor David, Engkau memberkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan bagi setiap kami supaya kami boleh tahu persis bahwa melalui kebangkitan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Yang menaruhkan shalom dan damai sejahtera-Mu kepada bangsa dan negeri kami Tuhan. Engkau akan mengangkat bangsa kami akan semakin luar biasa. Bangsa yang diberkati Tuhan luar biasa. Menjadi bangsa percontohan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di negeri kami. Karena ada orang-orang yang menghormati Tuhan di negeri kami ini. Lihatlah orang-orang yang mengasihi. Lihatlah orang-orang yang memberi hidupnya kepada Engkau di negeri ini Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga Engkau mengangkat negeri bangsa ini menjadi luar biasa Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami menyerahkan pemimpin dari yang Bapak Presiden sampai RT RW yang jajalan paling bawah. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Roh hikmat dan takut akan Tuhan ada pada para pemimpin kami ini di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Mari jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkati apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Biarlah tangan Tuhan sendiri terkedang atas engkau. Dan apapun pekerjaanmu, baik engkau guru, baik engkau seorang pedagang, pengusaha, mahasiswa, pelajar, diberkatilah engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau lebih-lebih tinggi lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengerjakan sesuatu yang dahsyat atas hidupmu. Dan engkau akan tercengang-cengang melihatnya. Karena Tuhan menyertaimu dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.